Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan dasar-dasar komunikasi pembangunan, topik mengenai nilai-nilai inti komunikasi pembangunan. Saya Siti Amanah dan Ibu Ana Facia akan mencoba menarasikan PowerPoint ini. Adapun learning outcome yang ingin dicapai adalah pertama, Anda dapat menjelaskan pengertian 4 nilai-nilai inti dalam komunikasi pembangunan, yakni pemberdayaan, partisipatif, kesetaraan gender, dan sustainability. Yang kedua, Anda dapat memberikan contoh penerapan keempat nilai-nilai inti komunikasi pembangunan tersebut. Dan yang ketiga, Anda dapat menganalisis tingkat penerapan keempat nilai-nilai komunikasi dalam program pembangunan. Baiklah, nah di sini ada contoh mengenai nilai-nilai inti dalam komunikasi pembangunan. Misalnya usaha yang dikelola oleh Ibu Wida Winingsih tentang Palabo ya. Nah, usaha ini semakin berkembang dikarenakan dimilikinya nilai-nilai yang positif dalam komunikasi pembangunan. Jadi dengan adanya kebersamaan, kemudian beberapa hal yang positif mengenai pengembangan usaha, ketekunan dan seterusnya, maka usaha ini semakin berkembang ya, dan adanya kerjasama dan seterusnya. Hal lain mengenai contoh mengenai implementasi atau adanya nilai-nilai komunikasi pembangunan dapat Anda lihat di link berikut ini ya dari Kominfo.go.id. Nah, itu sebagai pengantar mengenai nilai-nilai inti komunikasi pembangunan. Baiklah, jadi ada 4 nilai-nilai komunikasi pembangunan yang akan dibahas di perkuliahan topik 12 ini. Ya adalah pemberdayaan, partisipatif, kesetaraan, keadilan, dan sustainability. Pemberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses ya, dan akar katanya daya atau power. Pemberdayaan sebagai sebuah solusi atas adanya struktur sosial ekonomi yang timpang. Melalui pemberdayaan, ketimpangan bisa dikurangi. Nah, untuk meningkatkan potensi kekuatan individu atau kelompok orang, supaya bisa mengakses sumber daya, maka pemberdayaan itu dilakukan. Karena setelah adanya kemampuan untuk mengakses sumber daya, maka orang sebagai individu dan juga kelompok orang dapat menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Nah, selanjutnya orang yang berdaya akan dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat mengenai pemanfaatan ataupun pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif. Nah, beberapa dokumen atau beberapa literatur menyatakan bahwa pemberdayaan itu tidak lain adalah materials to empower people to articulate and share their own opinions, needs and problems and ability both among themselves and with outside development agency. Pemberdayaan juga bisa dilakukan secara internal maupun atas dukungan eksternal. Yang pertama dari komunikasi pembangunan adalah bahwa komunikasi pembangunan haruslah mengintegrasikan adanya pemberdayaan. Nilai-nilai pemberdayaan. Artinya, ketika kita melaksanakan komunikasi pembangunan, maka seluruh pihak haruslah dapat meningkat kemampuannya atau keberdayaannya
dalam kaitannya dengan struktur sosial ekonomi di masyarakat. Artinya, pihak yang terlibat dalam komunikasi pembangunan perlu mengetahui gaps dan juga kebutuhan dari masyarakat yang terlibat. Untuk itu, komunikator perlu mempunyai pengetahuan yang menyeluruh mengenai struktur sosial ekonomi masyarakat. Pihak yang terlibat dalam komunikasi pembangunan perlu mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam pembangunan, program maupun kegiatan berkenaan dengan potensi, peran, dan kebutuhan serta kepentingannya. Desain pesan juga harus disesuaikan ya dengan receiver atau audien. Begitupun dengan metode, media, serta saluran yang digunakan harus secara efektif bisa meningkatkan keberdayaan individu, kelompok, organisasi, maupun keluarga serta masyarakat yang lebih luas, bergantung pada konteks komunikasi pembangunan itu. Ya, salah satu contoh program yang berisikan nilai-nilai pemberdayaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Pedesaan. Pada 2009 sampai 2014, program ini merupakan trust fund dari Kemdagri ya. Dan salah satu contoh di sini diangkat adalah program mengenai rehabilitasi pesisir di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Kecamatan Wajo ya, di daerah Wajo. Nah, PNPM LNP ini diawali dengan assessment ya, kemudian ada fasilitator yang juga berjenjang dari level nasional sampai dengan lokal, dan setiap wilayah itu melalui proses penilaian atau screening ya, dari berbagai hal, termasuk kesiapan masyarakat serta potensi daerah. Dan ada proses-proses komunikasi yang digalang, kemudian media-media untuk komunikasi masyarakat, dan seterusnya. Ya, terlepas dari berbagai keunggulan atau keberhasilan, ada juga kelemahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, yaitu pendampingan yang perlu lebih efektif dan ditingkatkan intensitasnya, serta ada ketidaktepatan waktu dalam penanaman mangrove dikarenakan bibit yang diterima pun agak terlambat tibanya di tempat lokal begitu. Dan seharusnya masyarakat juga bisa lebih aktif untuk memperoleh bibit ya, bila mana bantuan dari program ini agak tersendat gitu. Adapun nilai kedua yang kita bahas dalam nilai-nilai dalam komunikasi pembangunan adalah mengenai partisipasi. Nah, kata partisipasi atau jargon partisipasi sering sekali kita dengar ya. Dan istilah partisipasi terkadang mengalami pergeseran makna seperti penggerusan atau oversimplifikasi, atau menjadi sekedar ada istilah ikut serta, terlibat, namun baru dilihat dari segi jumlah ya, belum dari sisi kualitas atau kedalaman tingkat partisipasi itu sendiri. Nah, secara sederhana, partisipasi dapat kita katakan sebagai sebuah peristiwa, atau bukan sekedar peristiwa, tapi sebagai sebuah kondisi yang menggambarkan keikutsertaan,
keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu program atau kegiatan untuk jangka waktu yang lama, bahkan bisa terus-menerus begitu. Nah, agar tumbuh adanya partisipasi, diperlukan kondisi atau prasyarat. Ada kemauan, ya, atau motivasi atau keinginan yang kuat untuk terlibat, dimilikinya kemampuan seseorang atau sekelompok orang, atau skill, atau mungkin yang lebih dalam lagi kompetensi, dan juga tersedianya kesempatan atau peluang untuk berpartisipasi. Tanpa ada ketiga hal ini, seseorang atau sekelompok orang akan terkendala untuk dapat berpartisipasi secara penuh. Nah, dalam publikasi ilmiah yang ditulis oleh Adler dan dirujuk juga dalam Preti ya, pada tahun 1996 di bukunya Regenerating Agriculture, bahwa kedalaman partisipasi seseorang atau sekelompok orang dapat dilihat dalam konteks pasif sampai dengan aktif, seperti ada pada gambar tangga di sebelah kanan ya. Dan tangga itu berhierarki atau bertingkat mulai dari partisipasi aktif. Dalam hal ini ada 2 tingkat, yaitu manipulasi dan terapi. Kemudian kondisi yang lebih placid ya, dari informing, menginformasikan, konsultasi atau placation. Kemudian ada tahapan yang lebih tinggi lagi kedalaman partisipasinya, yaitu partnership, delegated power, and citizen control. Sehingga dalam komunikasi pembangunan menjadi hal yang sangat mendesak untuk ada sebuah upaya yang mengutamakan partisipasi. Nah, pada umumnya, partisipasi itu muncul bila mana ada kesadaran kritis dari individu atau sekelompok orang agar ada proses transformasi atau proses yang mengarah kepada hal yang lebih baik ya, yang kita sebut dengan transformative changes. Nah, apa implikasi partisipasi bagi komunikator dalam program pembangunan? Nah, komunikator atau fasilitator atau penyuluh, pendamping masyarakat perlu mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dalam program pembangunan. Apa yang telah dimiliki, apa yang belum dimiliki oleh masyarakat untuk bisa terlibat. Mengapa? Karena semakin tinggi kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan kemanfaatan program, maka masyarakat akan lebih mudah. Begitu juga dengan keluarga, misalnya kelompok, misalnya bila ada sebuah kemauan dan juga kemampuan untuk bisa terlibat dan bisa memobilisasi diri, itu sangat bagus karena otomatis masyarakat akan memiliki semacam dorongan yang kuat, adanya keputusan untuk saling empati, terlibat, menghargai, dan seterusnya, sehingga terciptalah komunikasi yang lebih dialogis, tidak top down ya. Konsensus juga akan lebih mudah dicapai untuk melaksanakan atau mengeksekusi tindakan-tindakan yang sifatnya collective action. Baiklah, jadi kita saat ini telah berada di era Internet of Things atau
disruptif dan juga digital ya, era digital sangat mewarnai kehidupan kita pada saat ini, sehingga sangat penting sekali nilai-nilai pemberdayaan atau nilai-nilai yang sifatnya mendukung peningkatan power dari individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat luas makin meningkat. Juga partisipasi dalam pembangunan melalui era Internet of Things ini bisa lebih berjalan sesuai harapan, tidak malah berimplikasi negatif. Meskipun kita tahu bahwa era teknologi komunikasi dan informasi tentu punya keunggulan dan juga kelemahan dibanding era-era terdahulu ya. Nah, adanya internet memudahkan seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengakses informasi ya, informasi dan juga tentunya inovasi ya, agar bisa mendukung ya kebutuhan atau memenuhi kebutuhan individu, kelompok maupun organisasi ya, untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Kemudian dari segi kontra, tentunya kita sadari belum semua orang mempunyai literasi media yang tinggi ya, sehingga kontrol individu atau dalam hal ini kontrol manusia pada era IoT ini lebih berat ya ketimbang pada era face to face. Mengapa? Setiap orang merupakan jurnalis ya. Setiap orang merasa dirinya berhak mengupload, men-share informasi, padahal kalau bijak sebelum men-share informasi atau hal-hal yang akan menjadi ranah publik perlu mempertimbangkan, perlu lebih bijak, bertanya pada diri sendiri, apakah kalau saya men-share hal ini berdampak terhadap orang lain. Makanya pada saat era Internet of Things ini atau era digital ini penting sekali kita menimbang dulu. Nah, bagaimana dengan orang lain? Ada baiknya semakin banyak dilaksanakan apa yang disebut dengan literasi digital atau informasi keterbukaan publik ataupun informasi tentang transaksi elektronik, itu yang utama ya. Karena jujur saja masih agak lemah ya kebijakan atau kebijaksanaan masing-masing orang dalam lebih bijak men-share informasi dan hal-hal yang beredar di dunia maya ya, sehingga bagus bila ada upaya-upaya positif untuk mengembangkan kesadaran dan juga kemampuan individu atau masyarakat dalam transaksi digital, transaksi elektronik maksud saya. Baiklah, itu untuk nilai-nilai 1 dan 2. Selanjutnya Ibu Anna Facia akan men-share juga atau menerangkan mengenai nilai ketiga dan keempat. Silakan Ibu Anna Facia. Terima kasih Bu Siti Amanah. Berikutnya saya akan melanjutkan nilai-nilai inti komunikasi pembangunan ini dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah
dengan cara memperbaiki kondisi lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan saling memperkuat. Penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan. Penduduk yang berkualitas akan dapat mengolah potensi sumber daya alam dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung lingkungan alam. Negara-negara di dunia yang diprakarsai oleh PBB telah merumuskan adanya 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah 1. Tidak ada kemiskinan, 2. Tidak ada kelaparan, 3. Kesehatan yang baik dan bahagia, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi, 7. Energi yang terjangkau dan bersih, 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur, kemudian 10. Penurunan ketidaksetaraan, 11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Aksi iklim, 14. Kehidupan bawah air, 15. Kehidupan di daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, serta 17 adalah kemitraan atau kerjasama untuk mencapai tujuan. Komunikasi berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Terdapat 3 fungsi komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. 2. Penyampaian dan pertukaran informasi tentang berbagai hal yang menyangkut prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah mempromosikan kebijakan pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan SDGs. Dalam kerangka ini, komunikasi dianggap sebagai proses sosial yang tidak terbatas pada media atau pesan, tetapi untuk memperkuat jaringan interaksi sosial. Nilai inti komunikasi pembangunan berikutnya adalah kesetaraan dan keadilan. Konsep keadilan telah menjadi falsafah kehidupan bangsa kita. Terbukti dari pernyataan di Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pembangunan harus dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Demikian juga kata kesetaraan menjadi tujuan pembangunan SDGs pada tujuan nomor 5 yaitu kesetaraan gender dan nomor 10 yaitu pengurangan ketidaksetaraan. Kesetaraan dan keadilan menjadi penting dipelajari karena kondisi faktual menunjukkan bahwa negara kita adalah negara dengan keragaman penduduknya yang sangat tinggi. Beragam dalam hal suku, budaya, agama, kepercayaan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, umur, jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya.
Pada kelompok masyarakat tertentu seringkali mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam kehidupannya, baik yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri sebagai suatu bentukan struktur sosial. Umumnya, kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang marginal, yaitu mereka yang miskin, difabel atau cacat, kaum minoritas, golongan perempuan, dan lain-lain. Ketidakadilan muncul karena ada kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan hak dasar atau hak hidup yang cukup dari negara, seperti hak mendapatkan perlindungan, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, kemudian hak kebebasan beragama, dan hak mendapatkan informasi serta hak-hak yang lainnya. Ketidaksetaraan menunjukkan adanya kesenjangan antara golongan masyarakat yang termarginalkan dengan golongan lainnya dalam hal akses, yaitu kesempatan mendapatkan sumber daya, partisipasi, yaitu keterlibatan dan keterwakilan dalam kegiatan, kemudian kontrol, kekuasaan untuk memutuskan penggunaan sumber daya, serta dalam hal manfaat, yaitu mendapatkan manfaat suatu kegiatan. Contohnya adalah ketidaksetaraan gender. Agar pembangunan tidak bias gender, yaitu tidak menguntungkan salah satu pihak laki-laki maupun perempuan, maka setiap kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan harus mengintegrasikan masalah, kebutuhan, dan aspirasi perempuan maupun laki-laki dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Strategi ini disebut pengarus utamaan gender atau kalau disingkat adalah POG. Pada dasarnya, pembangunan tidak cukup dengan setara, tetapi juga harus adil, seperti yang ditunjukkan di dalam dua gambar di bawah ini. Yang kiri menunjukkan kesetaraan, di mana dengan kondisi yang berbeda mendapatkan sumber daya yang sama, yang ditunjukkan dari balok ini. Mereka bisa menikmati tontonan sepak bola. Tetapi dengan sumber daya yang sama, mereka yang tubuhnya paling kecil tetap saja tidak bisa menonton. Oleh karena itu, diperlukan adanya keadilan. Di sini di sebelah kanan menunjukkan mereka yang badannya kecil akan mendapat sumber daya seperti di sini adalah balok yang lebih banyak dari yang lainnya, yang keduanya, sehingga yang kecil ini sama-sama bisa mendapatkan manfaat, yaitu bisa menonton sepak bola. Bagaimana penerapan komunikasi dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Komunikator pembangunan harus mampu menganalisis adanya kesenjangan yang terjadi pada kelompok komunikan, terutama dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kemudian, perlu disadari bahwa setiap golongan, misalnya laki-laki dan perempuan, memiliki kebutuhan, masalah, dan aspirasi yang berbeda, sehingga komunikator harus mampu mencari cara agar setiap golongan tersebut dapat menyuarakan aspirasinya. Misalnya, dalam kegiatan pertemuan kelompok perlu dipisahkan kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, karena seringkali perempuan menjadi pasif jika ada laki-laki dalam satu forum. Pesan didesain dengan memperhatikan audiens dan tidak bias gender. Misalnya, pada pesan visual tidak merendahkan atau menghina suatu kelompok.
Penerapan komunikasi dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan selanjutnya adalah menggunakan beragam media sehingga informasi bisa ditangkap oleh setiap orang, khususnya bagi penyandang cacat. Misalnya dengan media yang bisa dilihat, dibaca, didengarkan, bahkan diraba. Kemudian, mengembangkan media yang berbasis internet dan menyediakan fasilitasnya agar mudah diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh media konvensional seperti TV, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Perlunya pendekatan komunikasi yang sifatnya penyadaran kritis juga sangat diperlukan untuk memotivasi golongan marginal yang seringkali merasa kurang percaya diri akibat dari keterbatasan yang dimilikinya. Kemudian, komunikator harus memiliki sikap yang empati, toleransi, dan tidak memiliki pandangan stereotip terhadap audiensnya. Misalnya, menghargai kelebihan dan kelemahan audiens, bersikap hormat kepada siapapun, sabar, menerima segala perbedaan yang ada, tidak pilih kasih, dan lain-lain. Selanjutnya, kita beralih kepada model komunikasi Cike tahun 1989. Dari gambar yang nampak di PPT ini adalah komunikasi antara kedua belah pihak, begitu yang mereka saling bertukar informasi, bertukar pesan. Nah, komunikasi ini bisa berjalan efektif dipengaruhi oleh 6 hal, yaitu keterampilan komunikasi dari masing-masing pihak, sikap mereka, kemudian pengetahuan mereka, sosial sistem yang ada di dalam diri mereka masing-masing, kemudian juga budaya serta sejarah yang ada di antara kedua belah pihak. Dari penjelasan tentang nilai-nilai inti komunikasi pembangunan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Komunikasi pembangunan menggunakan kegiatan partisipatif, media, dan bahan-bahan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat mengartikulasikan dan mengeluarkan pendapat, kebutuhan, masalah, dan kemampuan mereka, baik di kalangan mereka sendiri ataupun terhadap agen pembangunan dari luar. Dengan begitu, mereka dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam merumuskan dan mengimplementasikan program atau proyek pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dimaksudkan untuk mencapai konsensus antara masyarakat dan agen pembangunan dalam mengimplementasikan suatu tindakan kolektif dengan tujuan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Program yang didasarkan prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan akan cenderung berhasil dan berkesinambungan karena masyarakat memandang itu merupakan keputusan dan perencanaan mereka, sehingga mereka akan berusaha mengimplementasikan secara efektif. Melalui komunikasi partisipatori diupayakan kesetaraan dan keadilan dalam berbagi informasi dan mengekspresikan pendapat. Berikut adalah bahan bacaan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan semoga materi hari ini memberikan manfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.